Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengikuti kuliah siang ini secara baik. Amin. Pembahasan kita dalam mata kuliah pasar modal Indonesia ini, kita sekarang akan membicarakan, jadi setelah kemarin kita membicarakan lembaga penunjang, terus ada lembaga profesi penunjang pasar modal. Terus sekarang kita membicarakan pemodal atau investor. Pengertiannya, investor adalah pihak yang melakukan kegiatan investasi atau menanamkan modalnya di pasar modal. Investor yang dikenal di pasar modal terdiri dari investor perorangan dan kelembagaan. Jadi ini lembaga-lembaga yang boleh dikatakan baru untuk menunjang bergeraknya ekonomi masyarakat. Tapi sayangnya itu pergerakan ekonomi yang disusun oleh ahli ekonomi yang dalam tanda kutip yang dikatakan dalam tanda kutip modern itu terasa belum menyentuh masyarakat kelas bawah, apalagi fakir miskin. Kemarin itu di medsos Bapak sempat melihat seseorang netizen menanyakan kenapa kredit yang diberikan kepada orang miskin bunganya lebih berat dibandingkan yang diberikan orang kaya. Ini memang perlakuan lembaga-lembaga keuangan yang katanya dalam kutip dikatakan modern itu memang ya dapat dikatakan sangat-sangat tidak adil. Ya, Anda bayangkan aja misalnya begini. Anda beli motor atau orang kaya yang mampu beli motor secara cash atau apa aja perabotan rumah tangga dari mesin cuci, kulkas dan lain-lain, itu kalau cash kan harganya misalnya kalau harga jualnya memang misalnya 5 juta, itu kalau orang kaya yang punya duit cash 5 juta kan ya harganya itu 5 juta. Tapi kalau orang miskin yang nggak mampu membeli cash,
itu kan ada yang jatuhnya 2 kali lipat. Jadi orang kaya beli cash sesuai dengan harga jual 5 juta. Tapi orang miskin dibebani 2 kali lipat. Nah, ini di mana letak keadilannya? Oleh karena itu ya, Anda mempelajari apapun itu sertakanlah pikiran kritis Anda. Jangan Anda belajar untuk mengetahui, untuk punya pengetahuan tentang apa yang Anda pelajari itu selesai. Nah, tapi kembangkanlah sikap kritis Anda terhadap sesuatu yang Anda pelajari itu. Jadi ini investor. Dulu zaman Orde Baru, Presiden Soeharto itu ingin menyertakan, ya ini tentu saja tidak bisa melibatkan orang semiskin-miskinnya. Ya, artinya orang kelas bawah bisa terlibat. Misalnya untuk kita waktu itu kan membangun perusahaan manufaktur untuk pembuatan pesawat terbang. Kemudian modalnya sangat besar. Pak Harto secara sederhana mengatakan, ini modal besar, ini kan bisa diangkat oleh rakyat kita yang jumlahnya ratusan juta. Dikatakan oleh Pak Harto misalnya, ngumpulin modal setiap kepala keluarga itu 1.000 rupiah saja kali sekian ratus juta penduduk, maka akan terkumpul duit sekian. Cuma persoalannya kalau ngumpulinnya itu kemudian disetor ke perusahaan untuk jadi modal itu mudah, tapi bagi keuntungannya gimana? Itu kan sulit. Jadi pada dasarnya orang menjadi investor itu juga pertama harus kaya. Ini bisa perorangan atau bisa lembaga. Terus kemudian investasi itu hanya bisa disalurkan ke perusahaan yang sudah go public lagi. Jadi perusahaan besar untuk go public itu kan banyak syarat-syarat. Ya di sini nanti Anda akan pelajari. Akhirnya yang nerima tetap orang bukan sekedar kaya, orang yang ya super kaya lah. Apalagi orang miskin nggak bisa nerima. Tapi bandingkan dengan lembaga keuangan yang merupakan warisan Rasulullah, Baitul Mal wa Tambil. Nah, ini kan bisa mengangkat orang-orang yang sedang kesusahan. Bapak suka nonton DMD, terutama ketika Irfan Hakim mewawancarai peserta, baik yang
terpilih untuk ikut nyanyi maupun yang tidak terpilih. Kalau yang tidak terpilih, seandainya Anda terpilih, uang ini untuk apa? Bapak tertarik dengan itu? Ya, daripada melakukan penelitian, Bapak udah purna tugas, nggak bisa lagi melakukan penelitian kecuali yang library research. Library research aja ya terbatas dari buku-buku yang Bapak punya. Ya untungnya misalnya Bapak menulis ini, metodologi penelitian dan aplikasinya untuk penyusunan karya tulis ilmiah. Library research, ya untungnya Bapak punya buku metodologi riset itu sekitar 24 buku. Sehingga bisa tersusun buku ini. Nah, terus untuk penyusunan buku Baitul Mal wa Tammil ini ya mengandalkan buku-buku yang Bapak punya dan tambahan bacaan dari medsos aja. Bacaan tambahan dari medsos. Bapak sudah ya karena sudah pensiun, sudah nggak bisa melakukan penelitian lapangan, kecuali ada lembaga yang mau membiayai Bapak dan memberikan surat tugas untuk melakukan penelitian. Nah, jadi kembali lagi ke ini, kalau lembaga keuangan yang diwariskan oleh Rasulullah pada kita ini menolong seluruh umat. Kalau ini tadi terbatas orang kaya dan yang sebenarnya orang super kaya, nggak cukup orang kaya aja. Nah, jadi investor adalah pihak yang melakukan kegiatan investasi atau menanamkan modalnya di pasar modal. Investor yang dikenal di pasar modal terdiri dari investor perorangan dan lembaga. Nah, kemudian ini yang menerima modal pinjaman dari investor ini siapa? Ini emiten. Emiten kan pemilik perusahaan yang sudah go public. Ini di sini dijelaskan lagi pengertiannya. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum. Sedangkan penawaran umum yang dimaksud di sini adalah kegiatan penawaran efek. Kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya. Jadi lagi-lagi yang nerima modal dari pemodal atau investor itu orang super kaya.
Orang super kaya, Bang Bapak maksudnya di sini orang yang punya perusahaan, kemudian perusahaannya itu sudah go public, yang sudah bisa menjual efek. Sementara yang lainnya susah. Nah, ini aja ya contoh yang bukan tergolong ya disebut investor bisa, karena ya saya misalnya kalau punya duit terus kemudian Anda kerjasama dengan Bapak sebagai pemilik modal, terus Anda yang menjalankan modal meskipun itu perusahaan kecil, ini Bapak bisa disebut investor karena Bapak menginvestasikan uang modal untuk sebuah kegiatan ekonomi. Tapi dalam pengertian pasar modal ini, investornya atau orang yang punya modal tadi kan untuk membeli efek, yang menjual efek perusahaan, orang yang sudah punya perusahaan, kemudian perusahaannya sudah bisa go public. Go public ada persyaratannya. Nah, jadi nggak bisa cukup orang kaya aja. Nah, contoh lagi misalnya, Anda sudah punya perusahaan kecil, perusahaan tahu atau perusahaan tempe, artinya Anda sudah punya perusahaan dan jalan. Nah, untuk membesarkan perusahaan Anda terbentur modal. Nah, sehingga Anda susah mau mengembangkan perusahaan ini. Salah satu cara yang tersedia pada era sekarang, khususnya di Indonesia, itu Anda harus pinjam uang ke bank. Tapi kan ini harus ada persyaratan administrasi yang tidak sederhana. Lah kalau perusahaan tahu tempe yang perusahaan rumahan, ini kan susah. Ya memang sekarang ada misalnya BRI mengeluarkan produk layanan kredit untuk usaha-usaha perumahan. Apa itu istilahnya? Tapi bagaimanapun tetap membutuhkan persyaratan administrasi. Jadi ini ya tetap lagi sebenarnya ya kalau di kampung ya orang punya usaha, apalagi pakai kriteria pemerintah, kriteria government, ini kan yang termasuk orang miskin itu ada kriterianya. Nah, kriteria yang sekarang ini kacau pada kabinet yang sekarang. Kriterianya orang memiliki pendapatan 20.000 per hari tidak digolongkan sebagai orang miskin. Lah 20.000 per hari itu kalau masih lajang atau orang sendirian, 20.000 ini masih mendingan, meskipun itu sudah sangat mepet sekali. Tapi kalau
dia punya keluarga, suami istri aja 20.000 untuk mencukupi suami istri, kebutuhan suami istri dari 20.000 itu ya coba aja Anda atur. Apalagi kalau punya anak, terus anaknya sekolah. Ini di apa? Di sinetron preman pensiun itu, si Diding aja itu kalau kan sering kalau pagi habis sarapan, Diding keluar dulu di dekat pintu, terus kemudian anaknya yang pertama, yang perempuan, pamit berangkat sekolah. Kasih bekalnya berapa? 20.000 per anak untuk ongkos sekolah dan jajan. Terus kemudian adiknya yang laki-laki, salaman lagi, kasih ongkos 20.000 untuk jajan. Terus kemudian istrinya apa? Keluar minta uang belanja, dikasih 20.000. Terus baru Didingnya berangkat kerja menjadi calo di terminal. Lah ini lucu, kabinet sekarang membuat kriteria orang yang dengan penghasilan 20.000 per hari tidak tergolong orang miskin. Ya coba aja, praktekkan aja. Jadi itulah apa yang kita pikirkan melalui lembaga-lembaga keuangan yang dibuat oleh orang sekarang itu hanya memikirkan orang kaya dan orang super kaya. Apalagi ini pasar modal ini hanya memikirkan orang yang super kaya. Jadi orang miskin tidak pernah dipikirkan. Beda dengan Baitul Mal wa Tambil. Ini orang miskin, orang kesusahan itu dia pikirkan. Nah, kembali tadi yang Bapak bilang, Bapak suka nonton DMD itu ya karena Bapak sudah pensiun, sudah purna tugas, nggak mungkin bisa melakukan. Ya masih mungkin sebenarnya kalau ada lembaga yang ngasih biaya penelitian, sehingga Bapak bisa melakukan penelitian lapangan untuk apa keperluan-keperluan ilmiah. Nah, misalnya di buku ini Bapak tulis tentang Baitul Mal di Kampung Naftah di Langkat. Di Langkat di Sumatera Utara. Ini kampung eksklusif memang, tapi berhasil mendirikan Baitul Mal wa Tambil. Nah, sehingga penduduk kampung Matfa, bukan Matfa, kampung Matfa ini dihidupi dari Baitul Mal. Nah, jadi tiap hari kebutuhan makan pun itu disediakan oleh dapur umum di kampung itu. Ini sebenarnya menarik untuk diteliti, penelitian lapangan, tapi Bapak udah nggak sanggup melakukan penelitian ke sana, sehingga Bapak cukup melihat dari medsos, berita-berita dari medsos Bapak jadikan sumber dalam buku ini. Nah, ini sebenarnya menarik bagaimana mereka bisa
membuat Baitul Mal wa Tamwil. Nah, kemarin Bapak diskusi secara tidak resmi dengan dua orang dari takmir masjid tertentu. Bapak menyodorkan buku ini. Dia memandang bikin Baitul Mal wa Tamwil itu tidak sederhana. Barangkali mengikuti peraturan-peraturan OJK seperti ini. Jadi tidak berdiri aja terus kemudian peraturannya menyusul. Artinya ya disiapkan, sambil berdiri disiapkan. Nah, terus kemudian kalau seandainya Bapak bisa melakukan penelitian lapangan di kampung Matfa ini, akan Bapak telusuri bagaimana mereka bisa mendirikan Baitul Mal wa Tamwil. Sementara tokoh takmir masjid yang Bapak temui ini, dia memandang sesuatu yang sulit sekali, yang nggak mungkin. Nah, jadi Bapak nonton di MBI itu sebenarnya sebatas wawancara Irfan Hakim aja. Setelah selesai wawancara itu biasanya Bapak terus yang ngantuk tidur, nunggu nyanyinya itu sudah ngantuk, Bapak sudah tidur. Jadi yang penting wawancara Irfan Hakim ini misalnya, kan ini menyedihkan, ada orang yang punya hutang itu. Ya sebenarnya untuk orang yang punya penghasilan tetap itu nggak terlalu besar. Kalau nggak salah ada yang 9 juta, ada yang 17 juta. Ada yang mendekati 30 juta. Tapi nggak mampu membayar pokoknya ini, nggak mampu. Sehingga tiap bulan dia harus membayar bunganya ini. Jadi seumur hidup orang miskin ini hanya menghidupi orang kaya yang meminjamkan uang ke dia. Nah ini kan ngeri. Apa ada lembaga yang mau melunasi itu? Yang paling kecil aja, yang 9 juta. Dia nggak mampu melunasi 9 juta. Jadi tiap bulan dia hanya membayar bunganya. Ini nggak ada lembaga yang mampu ini. Orang-orang kaya, tetangganya, mungkin nggak tahu. Kalau ada yang tahu mungkin nggak mau. Dengan maksud menghukum orang tersebut, ngapain minjem uang ke pinjol. Selain pinjol kan ada rentenir yang keliling mencari mangsa. Dalam buku ini Bapak ceritakan banyak itu tentang kehidupan rentenir ini. Nah, jangan Anda kira di kalangan umat Islam nggak ada rentenir. Ternyata ada rentenir. Tapi pelakunya itu nggak sadar bahwa dia melakukan pekerjaan sebagai rentenir. Karena apa? Akadnya syar'i. Akadnya syar'i mengatakan ngasih pedagang kecil, pedagang gado-gado yang
bukanya bukan sepanjang hari dari misalnya dari jam 8 pagi atau jam 7 pagi sampai sore hari, enggak. Pedagang gado-gado yang bahan-bahannya cuma ditaruh di nampan atau tampah, terus ya dagang gado-gado sampai jam 10 atau jam 11 sudah habis dagangannya. Ya dapat Anda bayangkan kalau dagang gado-gado cuma sampai bukanya hanya beberapa jam, nah itu pendapatannya berapa, untungnya berapa. Lah ini orang-orang kaya, saya sebut kampungnya aja biar lebih, di Cikarang. Ini jamaah masjid besar ini. Dan rata-rata pelakunya itu hajah, karena hajahlah yang punya uang. Nah, terus kemudian datang ke tukang gado-gado seperti itu. Saya ikut dagang, saya kasih modal 1 juta. Tiap bulan dia minta keuntungan 50 juta. Yang awalnya itu kelihatan Bapak katakan syar'i, dia tidak meminjamkan uang dengan akad kredit, enggak. Dia mengatakan ikut dagang dengan ngasih modal. Tapi habis itu selanjutnya sudah enggak syar'i sebenarnya, karena minta keuntungan 50.000 per bulan. Tidak ada akad bagaimana kalau keuntungan pedagang gado-gado ini kecil atau bahkan rugi. Nah, karena sebenarnya bukan pedagang gado-gado aja, pedagang-pedagang di pasar Cikarang, pedagang-pedagang kecil di pasar Cikarang, pedagang pakaian atau pedagang apapun itu ya bisa Bu Hajah itu datang mendatangi si pedagang, atau sebaliknya pedagang yang kesulitan modal datang ke ibu-ibu hajah ini minta dimodal. Cuma akad pertamanya aja yang kelihatan syar'i. Saya ikut dagang, saya nitip modal segini, 1 juta. Nah, tapi langkah keduanya sudah nggak syar'i. Karena apa? Nggak ada perjanjian, misalnya jika keuntungan Anda mencapai sekian ribu per bulan, maka saya dapat sekian ribu. Nggak ada akad seperti itu. Tapi langsung ditetapkan dalam setiap bulan saya minta keuntungan 50.000. Mau pedagang itu untungnya besar atau pedagang itu untungnya kecil atau bahkan bangkrut. Dan faktanya banyak yang pedagang itu bangkrut masih menanggung hutang 1 juta kepada ibu-ibu tadi. Dan sadisnya nggak mau dicicil, harus dibayar cash 1 juta. Lah orang miskin bayangin duit 1 juta itu sudah puyeng, karena pendapatannya sehari-hari itu aja sudah nggak cukup untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Paling nanti minjem lagi ke orang lain untuk menutup itu, karena sudah terlalu lama punya hutang dengan ibu hajah ini, akhirnya ngutang ke orang lain untuk menutup ini. Sebenarnya cuma ya seperti yang dinyanyikan
Bung Haji Umairama, tutup lubang gali lubang, itulah yang dialami oleh masyarakat kita. Nah ini apa? Lembaga keuangan nggak ada yang care terhadap ini kecuali Baitul Mal wa Tamwil. Jadi kalau Anda care terhadap orang miskin, ya Baitul Mal wa Tamwil harus dibuat, harus disusun. Tapi memang harus di benchmarking. Di situ Bapak sebut sebagai benchmarking. Benchmarking itu ya apa? Remodeling lah. Karena di satu sisi satu aja nggak mungkin itu. Dari zaman Nabi, Khulafaur Rasyidin, sahabat dan tabi'in ini sampai kemudian zaman Kesultanan Islam, itu Baitul Mal wa Tamwil itu lembaga negara. Tapi sekarang nggak mungkin kita kalau membangun dari bawah, bikin Baitul Mal wa Tamwil, ini bukan lembaga negara. Itu NGO, LSM. Jadi harus di benchmarking dari lembaga negara menjadi NGO. Itu harus di benchmarking. Jadi ini. Dan karena tadi Bapak bilang nggak mungkin orang perorangan orang kaya meminjamkan uangnya untuk ya. Dalam hadis banyak itu sebenarnya. Tapi sekarang kayaknya nggak mungkin. Kalau mungkin ada itu kecil sekali. Sehingga hanya beberapa orang miskin yang bisa tertutup masalahnya. Oleh karena itu ya lembaga lah. Lembaga dari, karena gini ya. Di sini juga Bapak tulis tentang dialog. Dialog orang minjam uang. Kesusahan lalu minjam uang ke saudara nggak ada yang percaya. Bahkan kalau dia sudah berkali-kali hutang ke seorang saudara yang kaya, itu ketika orang yang mau utang ini nggak jadi terus pulang, itu masih gereneng itu orang yang diutang ini. Utang yang kemarin aja belum dibayar, sekarang mau nambah utang lagi. Mau dibayar pakai apa? Nah ini problem ini. Kalau diteliti mungkin satu kampung aja berapa orang, satu desa berapa orang, satu kecamatan berapa orang. Nah inilah yang kita harus care. Nah ini harus lembaga orang infak sedekah ke Baitul Mal, kemudian Baitul Mal yang ngatur untuk kepentingan sosial seperti itu. Nah wa tamwilnya mengatur bagaimana orang pinjam uang untuk kebutuhan ekonomi, misalnya usaha dari yang kecil-kecilan ya sampai nanti tergantung BMT-nya. Ini Bapak tulis di situ, itu kita butuh jaringan network. Baitul Mal wa Tamwil itu punya network. Ya mudahnya gini, di kampung miskin banyak yang hutang, sementara di kampung kaya banyak yang nabung, banyak yang infak sedekah, tapi nggak banyak yang hutang. Itu terjadi surplus. Nah itu duitnya dikemanain? Nah, oleh karena itu harus ada jaringan sehingga bisa kekayaan Baitul Mal yang surplus tadi bisa dikirim ke Baitul Mal yang minus, yang banyak orang miskinnya, sehingga bisa ditasarufkan begitu. Nah kemudian selanjutnya emiten itu ada dua macam, yaitu perusahaan publik. Perusahaan publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 pemegang saham.
Nah ini jual 300, ini kan orang super kaya yang bikin. Terus kemudian saham itu dan memiliki modal di setor sekurang-kurangnya 3 miliar. Nah, ini Bapak menguji jiwa kritis Anda. Ini undang-undang ditetapkan pada tahun berapa ini tadi? Undang-undang pasar modal. Pasar modal itu masih baru di Indonesia. Artinya sekitar tahun 2000-an lah. 9 miliar. Terus sekarang sedang terjadi inflasi. Bandingkan dengan peraturan yang dibikin oleh Islam. Ketika Bapak pertama datang ke Jakarta, naik bis kota, di bis kota itu ada pengumuman dilarang buang sampah ke jalan. Misalnya orang makan kue, bungkusnya dibuang ke jalan, buka kaca mobil dibuang ke jalan. Itu dendanya berapa? Kurungan sekian bulan atau denda uang sebesar 50.000. Bapak awal datang ke Jakarta tahun 81, bayangin orang buang sampah didenda 50.000 itu nggak kebayang. Karena Bapak ngajar pertama kali di Yaping itu dapat gaji berapa? Sekitar 40.000. Jadi gaji Bapak sebulan nggak cukup untuk membayar denda buang sampah ke jalan. Tapi ternyata dari tahun 80 sampai tahun 2000 masa 20 tahun. Masa 20 tahun itu sudah nilai uang 50.000 udah kecil sekali. Apalagi sekarang setelah hampir setengah abad. Apalagi nanti kalau inflasi ini makin ini, inflasi sekarang sudah terakhir Bapak lihat menyentuh 17,6. Jadi nilai dolar dirupiahkan menjadi 17,6 ribu. Nah, tapi jadi itulah rahasia kenapa denda-denda dalam Islam selalu dihitung dengan emas. Atau kalau misalnya sekarang haji, orang kena dam, dihitung dengan berapa ekor kambing. Kalau dihitung pakai uang, apalagi uangnya rupiah. Misalnya buang sampah jalanan kena denda 50.000, itu dianggap sebagai dam. Nah, makin hari nanti dam itu makin ringan. Jadi itulah hebatnya, satu contoh hebatnya aturan yang dibikin oleh agama Islam. Jadi permanen ini aturan. Jadi jangan bangga dengan produk orang yang katanya dalam tanda kutip modern. Tapi itu salah satu kelemahannya. Jadi maka yakinlah dengan peraturan yang dibuat oleh Islam.
Kemudian yang kedua reksadana, yaitu reksadana adalah wadah dan pola pengelolaan dana atau modal bagi sekumpulan investor untuk berinvestasi dalam instrumen-instrumen investasi yang tersedia di pasar dengan cara membeli unit penyertaan reksadana. Dana ini kemudian dikelola oleh manajer investasi ke dalam portofolio investasi, baik berupa saham, obligasi, pasar uang maupun efek security lainnya. Menurut Undang-Undang Pasar Modal nomor 8 tahun 1995, jadi sekitar tahun 2000-an lah. Ya, turun enggak jauh sampai 1995-an. Ini pasal 1 ayat 27, reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Nah, orang Bapak dulu pernah itu dapat selebaran dari reksadana untuk ngasih uang sekian, nggak banyak gitu, nggak banyak. Tapi kemudian persoalannya ya tetap aja. Misalnya ternyata kita harus punya sampai 100 lembar sertifikat reksadana ini, baru nanti akan kita dapat dividen. Jadi lagi-lagi ya kita harus punya banyak duit untuk bisa memberikan bantuan terhadap orang yang butuh modal. Ternyata yang butuh modal orang yang sudah super kaya. Dan ini juga Bapak ingat kembali kepada dosen Bapak yang mengajar tentang pasar modal, justru berpesan kalau Anda nggak ahli dalam hal itu, jangan masuk. Pesan dosen Bapak seperti itu. Jadi itu aja yang Bapak sampaikan. Jadi Bapak sangat berharap Anda care terhadap masyarakat miskin, karena care terhadap penderitaan itu pahalanya besar. Gus Bahak sering atau berulang-ulang memberikan contoh itu pelacur yang menolong anjing yang kehausan. Dapat Anda bayangkan, orang banyak yang jijik dengan pelacur, tapi dengan perbuatannya menolong. Dan yang dicontohkan lagi, yang ditolong itu anjing. Kenapa bukan binatang yang lain, kucing atau apa gitu. Tapi ini ya di mata masyarakat dianggap sebagai sehina-hinanya binatang, anjing. Jadi pelacur sehina-hinanya orang, kemudian menolong sehina-hinanya binatang, tapi kemudian dikasih pahala yang luar biasa oleh Allah. Hadisnya populer dan kata Gus Bahak, hadisnya sahih. Ini aja. Jadi Anda, pesan Bapak, Anda mau jadi orang kaya atau enggak, care-lah terhadap penderitaan rakyat. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.